Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Pada pekan yang lalu ada tamu sehingga saya tidak hadir. Pada 2 pekan yang lalu kita telah membahas masalah ijarah. Saya ulangi sedikit atau mereview sedikit tentang syarat sahnya ijarah. Syarat-syarat sahnya ijarah atau upah mengupah. Ada beberapa syarat di dalam sahnya akad ijarah. Yang pertama, ridho al-aqidaini. Jadi ada kerelaan di antara 2 pihak yang berakad. Rata-rata akad apa saja itu ridho al-aqidaini ini adalah syarat yang utama dan pertama. Akad jual beli, tidak mungkin jual beli itu terjadi kalau ada yang tidak ridho. Akad nikah pun demikian. Ya, tidak sah akad nikahnya kalau ada pihak yang tidak ridho. Falau ukriha alal ijarati fa innaha la tasihhu. Kalau ada orang yang dipaksa untuk menyewakan barangnya, rumahnya, tanahnya, sawahnya, maka transaksi itu tidak sah. Karena Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi antaradin itu penting. Yang kedua, syarat sahnya ijarah itu ma'rifatul manfa'ah al-ma'qudu 'alaiha. Mengetahui manfaat dari hal yang diakadkan itu. Misalnya sampean akad apa? Akad dengan tukang untuk memborong atap rumah. Masang apa yang sekarang lagi ramai itu? Kerangka baja. Akadnya itu, borongkan itu, mengupah itu. Jelas. Jadi al-ma'qud itu adalah memasang kerangka baja atap rumah kita. Kalau kita misalnya mengongkosi tukang ojek, apa yang kita akadkan? Yang kita akadkan adalah saya minta diantar ke Bangkalan misalnya. Saya minta diantar ke Tuban misalnya, ya, itu manfaatnya jelas. Jangan sampai ada akad yang manfaatnya itu nggak jelas. Rumah misalnya, kalau kita niat kontrakan, kita sewakan, kita kontrakkan itu, apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk ditempati. Kalau seandainya yang punya rumah itu punya barang-barang yang ikut nitip di situ, harus bilang, saya kontrakkan rumah ini, ya, dengan syarat 1 kamar itu Pak, tak tempati untuk naruh barang-barangku dan tak gembok. Berarti kamar yang digembok itu tidak ikut dikontrakkan. Yang lain jelas, ada 3 kamar, yang 1 dipakai oleh tuan rumahnya. Ya. Ketika menerima syarat itu ya tidak apa-apa gitu. Ya.
Tapi kalau akadnya nggak jelas, nah ini yang nanti repot. Loh, saya kan kontrak semua termasuk ruangan ini. Padahal kamar itu sudah digembok sama yang punya sejak dari awal. Itu karena nggak ada kejelasan. Akhirnya gegeran gara-gara satu kamar itu gitu. Tapi kalau mau ngontrak rumah saya, Pak, saya minta kamar satu ini dikosongkan. Ini tempat barang-barang saya. Jelas berarti akadnya, ya. Oke. Yang ketiga, an yakuna al-ma'qudu alaihi maqdurun al-istifa haqiqatan wa syar'an. Jadi orang yang mengontrak itu harus mampu membayar apa yang diakadkan. Kalau mengupah tenaga kerja, ya harus mampu mengupah tenaga kerja itu. Jangan sampai kita tidak mampu tapi nyuruh orang. Terus harapan jendela rumah saya atau kusen-kusen saya itu, tapi gak bisa bayari. Yo jangan, ya. Akad ngongkon orang membenahi atau dandani kusen-kusen itu atau pintu itu, sampai itu sudah sedia. Ya. Kalau memang tidak punya uang untuk bayari, harus ditambahkan dalam akad itu. Tapi Pak, maaf ya, engko upah sampeyan sadurunge Idul Fitri wae yo. Nek gelem yo garapen, nek gak gelem yo ojo. Jadi tukang itu tidak arep-arep. Endi biasa mingguan gak dikei, dinteni 2 minggu gak dikei, saulan gak dikei. Tukang itu yo duwe anak, duwe bojo, punya keperluan. Jadi akadnya harus orang yang mengakadkan itu harus mampu. Syarat yang keempat, al-qudrah ala taslimil ainil mustajar ma'ashtimaliha alal manfa'ah. Mampu menyerahkan. Kalau kita menyewakan kuda, tapi kudanya masih ucul, itu tidak boleh. Kan nyewa kuda lah, iya, ini kuda ini. No alas, ceklen saya. Ya nggak boleh. Ya tangkap dulu kudanya, kemudian sewakan. Ya. Aku ngerental iki Avanza, kon nyele ya. Iya aku butuh Avanza hari Sabtu besok. Ngondi Avanza jadi gowong-wong. Jadi gowong-wong kok disilang no, ya. Nah, kecuali kalau sampean punya jaminan, wis saya jamin Sabtu pagi orangnya sudah mengembalikan. Sabtu pagi Rinyo, Avanza sudah datang, misalnya. Ya tidak apa-apa kalau seperti itu. Tapi jangan mengakadkan kalau sampean tidak mampu nanti menghadirkan apa yang diakadkan. Sudah datang orangnya Sabtu, ternyata mobilnya tidak ada. Ya. Selanjutnya, antakunal manfaatu mubahatan la muharramatan wala wajibah. Manfaat dari upah mengupah atau sewa menyewa itu adalah manfaat-manfaat yang mubah, bukan manfaat yang haram. Pada 2 pekan yang lalu saya jelaskan, kalau kita punya ruko misalnya, terus mau kita sewakan kepada orang, kita tahu orang itu mau menyewa untuk bisnis pijat plus misalnya, plus apa ya. Kita meskipun ditawari harga yang tinggi jangan diterima. Wis Pak, ruko sampean tak sewa sakmene. Meskipun 2 kali lipat, 3 kali lipat dari harga pasaran, ya, jangan mata duitan. Kalau memang niatnya sama pengontrak itu untuk hal-hal yang maksiat, untuk hal-hal yang haram, mending gak usah dikontrakkan daripada sampean kontrakan tapi digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Mending ruko itu nganggur daripada dipakai berdosa, karena sampean juga ikut kecipratan dosanya. Ya. Faman istajara rajulan liyaqtula rajulan zulman aw rajulan liyahmil lahul khamra
liman yabi'a bil khamra aw liyal abdihal qimar fa innaha takunu ijaratan fasida. Jadi kalau kita menyuruh orang untuk membunuh orang atau menyuruh orang untuk memikul khamr yang kita beli, wis iki lho angkatno whisky kuwi sakrat iki, itu tidak boleh. Kalau kita sebagai tukang panggul, kita nggak boleh menganggapkan itu, ya. Apalagi termasuk ikut menjualkan. Karena itu orang-orang yang terlibat dalam bisnis narkoba, dari yang kecil-kecil sampai yang besar itu semuanya adalah rangkaian dosa, ya. Nggak boleh kita itu membantu yang seperti itu. Wa kadzalika la yahillu hulwanal kahin wal arraf. Karena itu kita tidak boleh mengupah dukun atau tukang ramal untuk meramalkan nasib kita. Wala tasihul ijaratu ala salati was saum. Juga tidak boleh mengupah orang untuk sholat dan puasa. Wis sholat kok ping pindho sitok engko aku tak bayari kon. Ora oleh, ya. Kecuali haji. Tapi haji pun kalau untuk membayari itu ulama-ulama masih berselisih. Maka Pak Hanafi misalnya masih belum membolehkan, ya, tidak membolehkan orang itu mengupah orang untuk menghajikan orang. Meskipun mazhab-mazhab yang lain membolehkan. Kalau kita lihat pada saat haji banyak orang yang bertransaksi untuk menghajikan orang lain. Dalam mazhab Hanafi nggak boleh mengupah orang untuk menghajikan. Kalau dia mau menghajikan dengan ikhlas atas nama orang lain silahkan. Tapi kalau dia itu mencari sesuatu untuk menghajikan orang, itu yang tidak boleh dalam mazhab Hanafi. Bagaimana kalau mendorong? Mendorong itu kan gak niat ibadah toh. Memang dia menjual tenaganya untuk membantu orang yang gak kuat tawaf, yang gak kuat sa'i, kemudian bawa kursi roda. Dia kerja, ya, dia kerja. Dia tidak melakukan satu ritual ibadah. Yang melakukan ritual ibadah itu adalah yang didorong itu, atau yang dipikul itu, gitu. Ya, tapi dia sendiri tidak. Teman-teman yang belajar di Sudan, di Mesir, itu kalau musim haji, itu musim panen mereka itu. Ya, ada mahasiswa dari yang saya ketemu dari Lombok, dari Makassar, ada dari Jawa Tengah, Jepara, ya, tak suruh mendorong jamaah. Saya tanya, sampean dari mana? Dari Jepara. Misalnya akedah tak bangun. Alhamdulillah Pak, lumayan. Lah gonggonan apa itu kursi rodanya ini dibawa lagi ke Sudan? Oh enggak, ya, setelah selesai ya saya infakkan saja di masjid atau apa untuk dimanfaatkan orang. Terus enggak pulang ke Indonesia? Oh enggak Pak, ini buat makan sudah cukup, enggak usah pulang gelek kiriman, ya. Nah, karena memang lumayan hasilnya. Yang selanjutnya adalah kasbul hijamah. Antakunal ujratu malan mutaqawwaman. Syarat sahnya ijarah itu bahwasanya upahnya itu harus berupa harta. Kalau tidak harta, sesuatu yang mutaqawwam maklum. Upah itu kadang dengan duit. Duit itu mal. Tapi ada upah itu yang tidak dengan duit, tapi mutaqawwam. Mutaqawwam itu artinya apa? Mutaqawwam itu sesuatu yang bisa dinilai. Ya, kalau sampai panen padi misalnya di sawah, itu kan ada ada orang yang biasa cuman jual jasa untuk manen. Ya, dorong untuk cari bahasa Pak Ustaz ini blazer nih. Ya. Itu tidak ada yang tidak dibayar dengan duit, tapi dibayar dengan gabah. Ya, misalnya bagi berapa ini? 10, berarti 10 bagian, yang satu milik yang ngeretek atau blazer tadi itu.
Itu artinya malan mutaqawwam. Karena satu bagian itu bisa diuangkan. Kalau itu 10 kilo berapa sekarang gabah? Ya, itu malan mutaqawwam. Jadi harus jelas. Upahnya berapa itu harus jelas. Jangan sampai misalnya tak borongis omah sampe nih. Nah, piro sakarep sampean. Sakarep sampean itu gak jelas. Meski wae ngecat iki ngecat sama sampean tak borongis ngecat. Arep riyo borong ngecat. Piro sampean gelem ngecat omahku? Sakarep sampean. Sakarep sampean itu bukan malan, bukan mutaqawwam. Ya. Jadi harus jelas. Tak borongi. Bebas ya, gak usah dikei apa-apa, gak usah dikei kopi, gak usah dikei mangan. Wis omah sampean iki tak borong tenaga sakmene. Itu jelas. Ya. Atau semene wae, aku gak mau borongan, harian wae. Sehari sekian. Itu jelas. Tapi kalau borongan omahku piro sakarepmu, nah sakarepmu itu gak jelas. Ya. Sakarepmu itu gak jelas. Iya nek karepe api, nek karepe gak api. Jadi harus sesuatu yang jelas. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man istajara ajiran falya'lamhu ujrahu." Siapa yang melakukan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, maka hendaknya dia tahu berapa upahnya. Kalau borongan, berapa borongannya? Apakah meteran, berapa per meternya? Jelas, ya, sehingga tidak bersengketa antara yang menyewakan dengan yang melakukan itu. Kalau Ibnu Taimiyah, idza raqiba dhahabah aw dafala hamamul hamami aw dafa'a thiyabahu aw ta'amahu ila man yaghsilu wa yadbahu fa inna lahu al-ajru al-ma'ruf. Kata Ibnu Taimiyah, kalau memang belum disepakati harganya berapa, jadi nggak ada deal berapa, tapi kok sudah dikerjakan, maka upahnya orang itu upah mengikuti umumnya upah kerjaan yang semisal itu atau semacam itu. Tukang batu misalnya tidak ada deal sebelumnya, tukangnya berapa, kulinya berapa, nggak tahu, pokoknya digarap gitu aja. Pemilik rumah harus bertanya kepada tetangga-tetangga, piro sih biasa tukang itu, berapa kuli di sekitar sini. Ya, jadi ukurannya bukan di desa. Karena desa kuli ku 20, tukangnya selawi. Jadi ku desa terpencil sana, ya jangan diukur dengan di desa. Diukur masyarakat sekitar sini itu, kalau ada tukang seperti itu piro bayarannya. Misalnya suwida bebas, gak ngekai sarapan, ngekai mangan, tukang kulinya 50 misalnya. Ya, kita membayari sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ya. Wa qad dalla ala thubuti audi aw iwadil ijara bil ma'ruf. Ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu, seperti dalam Al-Quran tentang menyusui. Fa in ardha'na lakum fa'atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Kalau wanita yang kamu cerai itu, atau orang lain, wanita yang lain yang menyusui anakmu, fa'atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, maka berilah upah bagi wanita-wanita yang menyusui itu sesuai dengan kemakrufan. Sesuai dengan kemakrufan itu artinya adati wong kono iku piro nek bayari ibu yang menyusui anak orang lain, ya. Nah, nanti dibayar. Ada satu kerjaan
kaitannya dengan upah mengupah, yaitu kasbul hijama. Boleh nggak kita menerima upah dari melakukan bekam? Ini ada yang biasa bekam ini. Bekam mengeluarkan darah yang kotor itu namanya bekam atau hijama. Kasbul hijamati ghairu haramin. Jadi pekerjaan mijet, akupuntur atau bekam canduk, ya, itu bukan pekerjaan yang haram. Artinya boleh kita mengambil upah karena membekam orang, mencanduk orang. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'tal hujjama ajrahu kama rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan Rasulullah memberi upah kepada orang yang melakukan bekam itu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Seandainya upah membekam itu haram, niscaya Nabi tidak akan memberi. Ya. Kalau Nabi memberi upah kepada orang yang melakukan bekam itu menunjukkan bahwasanya amalan itu boleh halal kalau seandainya mendapatkan upah. Wa hamalul ahadits allati waradat fin nahyi, sementara hadis-hadis yang punya makna bahwasanya membekam itu tidak boleh mengambil upahnya, dipahami itu adalah alat tanzihi, tidak menunjukkan keharaman, tapi menunjukkan bahwasanya kita lebih bersih niatnya, tidak ada niatan untuk mendapatkan upah. Bukan karena itu haram, bukan. Boleh kita mendapatkan upah dari membekam. Ya. Sekarang istiratu ta'jilil ujrati wa ta'jiliha. Boleh enggak kita mensyaratkan mengupah itu di depan atau di akhir? Upah itu kan kadang ada yang di depan, ada yang separuh jalan minta, ya, seperti pemborong-pemborong itu, kalau sekian persen nanti minta lagi gitu. Ada yang pokoknya jadi baru, ya dikasih upah. Tukang-tukang jahit itu kalau jadi baru dikasih, ya. Tukang cukur rambut itu kan sudah selesai, sampean bayar. Masa durung mari wis dibayari? Atau ke separuh bayari. Nek kasaman bayari gak tak terusno iki. Ya, jadi setelah selesai baru dibayar. Nah, al-ujratu la tamliku bil aqdi indal ahnaf. Wa yasihu istiratu ta'jilil ujrati wa ta'jiliha. Boleh kita itu memberi syarat bahwasanya upahnya di depan atau diakhirkan. Kama yasihu ta'jilul ba'di wa ta'jilul ba'dil akhir. Seperti bolehnya kita itu membayari sebagian dan yang sebagian lagi diakhirkan. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, al-muslimuna inda syurutihim. Orang Islam itu tergantung syaratnya. Artinya syarat yang sudah diajukan dan diterima, nah itu berarti boleh. Wis gini wae, tak harapi sumur sampai ini, tapi bayaran di depan ya. Saya minta sumur ini kedalamannya misalnya 15 meter. Aku jalur upah saat ini. Nah, bayaran di depan. Boleh mengajukan hal itu. Fa idza lam yakun hunaka ittifaq ala ta'jil aw ta'jil fa in kanatil ujratu muaqqatatan fi waqtin muayyan fa innahu yalzam ifa'uha ba'da inqidha'i dzalikal waqt.
Kalau tidak ada kesepakatan apakah bayarannya itu di akhir atau di depan, maka patokannya adalah kerjaan itu sudah selesai atau belum. Ya. Kalau memang biasanya kerjaan itu gali sumur itu bayarannya setelah selesai gali sumur yang dimasukkan bis itu, ya. Maka setelah selesai memasukkan bis di tanah itu harus dibayar. Ketika sudah selesai, berapa bis yang harus dimasukkan? 10 misalnya. Ketika 10 bis itu sudah selesai semuanya, harus dibayar. Faman ajjara daran syahran mathalan thumma madha syahr fa innahu tajibul ujrah bil qidaihi. Seandainya tidak ada kesepakatan di dalam hal kontrak rumah atau sewa rumah, ya, sepakatnya hanya saya kontrakkan, saya sewakan rumah ini bulanan. Maka setelah belum ada kesepakatan apakah di awal atau di akhir, setelah 1 bulan ya harus dibayar kalau memang tidak dibayar di awal. Ya. Tapi kalau orang mengontrakkan rumah biasanya itu bayarnya di awal. Ya wis, rumah ini saya kontrakkan bulanan. Setiap awal bulan harus membayar. Kenapa? Enggak dibayar, engko mari dienggo melewayu. Ya, banyak meninggalkan rekening listrik, meninggalkan rekening telepon, meninggalkan rekening air, ya, digeleki enggak ada. Itu kasus banyak. Makanya bapak-bapak yang punya kontrakan itu harus hati-hati, ya, harus ketat. Kamar ini perkarmanya sekian dibayar di muka. Nah, dibayar di muka itu untuk alokasi membayar listriknya, airnya dan seterusnya. Sehingga ketika dia lari misalnya, ya sudah ada cadangan untuk membayar. Wa in kana aqdul ijarati ala amalin fa innahu yalzam ifa'uha indal intihai minal amal. Kalau akad upah itu berupa satu kerjaan, maka ketika selesai kerjaannya itu harus dibayar. Ya, macul misalnya kalau di sawah mencangkul, selesai mencangkul ya bayar, jangan lama-lama. Wa idza atlaqal aqdu wa lam yushtarat qablul ujrah wa lam yanus ala ta'jiliha. Ketika tidak ada satu kesepakatan apakah dibayar awal atau akhir, maka selesai mengerjakan yang segera dibayar. Itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqtul ajiru ajrahu qabla an yajiffa irquhu. Bayarlah buruhmu itu, upahlah pekerjamu itu sebelum kering keringatnya. Artinya jangan lama-lama. Kalau seandainya niatnya utang ya jangan lama-lama, karena dia itu juga butuh satu kebutuhan. Ada yang tanyakan Bapak? Silakan, mic-nya di depan. Wah. Tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menerangkan bahwa kita tidak bisa mengupai seseorang untuk melakukan ibadah, baik itu sholat maupun puasa. Yang kami mau tanyakan Ustaz, kalau kita memberi motivasi kepada anak-anak kita agar dia rajin ke masjid, apa juga itu tak boleh Ustaz? Oke, sudah? Satu aja. Boleh enggak kita memberi upah anak kita, nak nek kon gelem jamaah maghrib no masjid kilo 5.000? Boleh enggak? Ya. Sesungguhnya kita itu sedang mendidik anak kita untuk pergi ke masjid, merangsang. Untuk merangsang anak kita itu kan belum wajib sholat. Seandainya dia protes, aku gak wajib, gak sholat aku.
Ini gak dosa enggak anak-anak. Tapi untuk merangsang itu, ayo 5.000. Nek kelana masjid 5.000. Wah, kembrutuk nama segi, Pak. Benar dia 5.000 ada no. Ya. Nah, tinggal ya ditoto sing rapi, melayu-melayu ya, nggarepe wong tua. Ya, membawa anak itu harus diingatkan, nak boleh melayu-melayu loh ya, nggarepe orang tua ganggu sholat gitu. Kalau dulu saya masih kecil, apa itu ngawasi adik aku melayu pas sholat ya, aku tahun cewek ini gak ada masjid, aku nak omah ini celok, serena mau melayu-melayu ya, mau melayu-melayu itu wonder ini kan, ya, mau sedih. Nah, orang tua yang bawa anak ke masjid, anak kita harus kita latih ke masjid. Jangan sampai masjid itu menjadi sesuatu yang angker bagi anak-anak. Biasakan anak kita itu ke masjid. Tinggal bagaimana merapikan barisannya, bagaimana supaya tidak rame dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita kasih rangsangan 5.000 nak nek gelem jamaah nak, wah iki tekor bapak nih. Akhirnya subuh bareng nang masjid. Subuh, zuhur, asar, ya maghrib 5.000 ping 5, selawase wis dino. Dodol genteng nak bapak iki nak. Wis gak apa-apa aku subuh yo gogan aku nang masjid aku. Mergo ono 5.000 iku mang. Nah, untuk merangsang anak kita enggak apa-apa, itu hadiah. Kita sebenarnya tidak mengupai dia untuk sholatnya, tapi merangsang. Nah, yang enggak boleh itu kalau sampai ngupah tetangga sampean, sing wis gawede lho. Sholat ping pindho, iki 10.000 lho. Sing pertama niat sampean dhewe ya. Nah, yang kedua niat atau atas nama aku, nah itu sih gak oleh, ya. Nah itu yang tidak boleh. Jadi untuk memotivasi anak boleh. Apakah sampean berupa uang, apakah sampean berupa bola atau kemainan atau apa? Yang penting bagaimana anak kita itu terangsang untuk pergi ke masjid. Tinggal takmir bertanggung jawab untuk merapikan dan menenangkan anak-anak itu. Sekali lagi, jangan dijadikan masjid tempat yang angker bagi anak-anak. Kita ini enggak selamanya nanti ke masjid. Saat kita enggak berangkat ke masjid. Kalau kita enggak ke masjid, siapa yang ganti? Anak kita di PS semuanya, kalau sing nang masjid. Ya, ono sing nang jembatan merah kono, kelontang kelantung. Karena bapaknya tidak membiasakan ke masjid. Sementara bapaknya sudah enggak bisa ke masjid. Ada yang sudah meninggal. Siapa yang ngisi barisan saf kita sekarang ini? Kalau anak kita tidak kita biasakan ke masjid, ya. Nah, jadi boleh. Sampean kasih berapa biasanya? Iya, boleh. Sampai motivasi. Nah, masjid gorengan loro. Gorengan loro lah murah saya mau tidak. Gorengan loro ya. Nah, masjid martabak. Nah, nek ana masjid ya ora oleh. Ya, boleh dirangsang anak kita. Oke, dalam. Oh iya, saya setuju dengan Bapak. Jadi makanya tadi takmir bertanggung jawab dan orang tua yang mengajak anaknya itu juga harus bertanggung jawab dalam arti kalau anaknya lari-lari jadi biarno lah ya gitu. Ya. Jadi kalau anaknya lari-lari gitu ya orang tua harus bertanggung jawab. Nah, besok nggak boleh ya lari-lari yang anteng, nah gitu ya. Nah, jangan mengganggu jamaah yang lain. Anak-anak seperti itu. Makanya Nabi dalam mensusun shaf itu, anak-anak itu shafnya beda dengan orang dewasa. Nabi itu di shaf pertama itu kata dalam hadis zawil ukul. Apa zawil ukul itu? Orang-orang yang seandainya imamnya itu batal, ini siap menggantikan posisinya. Demi tabil ukul. Shaf yang berikutnya orang dewasa tapi biasa. Ya. Shaf berikutnya ya termasuk biasa. Setelah itu anak-anak. Setelah anak-anak baru shaf wanita. Kenapa anak-anak terus belakang? Ya dalam rangka tadi itu supaya tidak mengganggu shaf bapak-bapaknya. Ada yang lain atau cukup? Satu lagi. Cukup ya? Bagus ini ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan masalah upah ya. Di desa itu kan dulu mungkin sekarang mungkin masih ada ya. Kita buruh angon ya. Paruan ya. Nah, istilah buruh angon, buruh menternakkan orang yang kaya itu kan ada perjanjian kalau lahir 2 satu-satu ya. Nah yang jadi masalah gini kan, ketika bayinya sudah disepakati ini punyaan saya, satunya punyaan pemiliknya, kebetulan punyaan yang merawat itu kan, itu meninggal kan. Dapat apa tuh? Wafat gitu ya. Tidak apa tuh. Bagaimana? Tapi kita seakan-akan itu tidak ada upahnya tuh. Kambingnya wafat ya. Iya wafat. Ketepaan pas ketika sudah perjanjian sudah dipilih dan oh ini aku juga selanang aja itu ini kan itu pasti itu meninggal loh. Iya. Kambingnya itu ya gimana loh? Pertama begini, jangan membagi sebelum memungkinkan untuk dijual. Jadi misalnya baru lahir ya, kemudian seminggu atau 10 hari dibagi, wis kon milih sing ndi, sing lanang atau wedok? Aku milih lanang wae. Tapi pada saat itu baru 10 hari lahir. Itu sama dengan sampean menjual buah yang masih kembang itu. Ya. Kalau dibagi pada saat anak itu sudah mungkin untuk dijual enggak apa-apa. Jadi wis ini sudah mungkin untuk dijual, ayo sampean milih yang mana? Sampean milih yang mana dan ini milih yang mana. Jadi sing ngerawati, aku milih sing lanang. Wis. Lanang itu sudah mungkin untuk dijual. Ya. Yang saudaranya, yang betina satunya itu milik pemilik modal atau pemilik babonnya itu. Oke. Nah, terus kan dirawati, dibiarin. Ternyata yang jantan ini meninggal atau mati tadi itu. Itu memang nasibe orang. Makanya saya menganjurkan jangan dibagi sebelum dewasa atau sebelum bisa dijual. Ya. Jadi kalau memang sudah dewasa, sama-sama dewasanya, yang jantan dewasa, yang betina dewasa, silakan. Iki aku tak rawati wedhusmu wae, iki kae. Nah, iki mana loro, saiki wis gede-gede anake. Ayo dibagi. Oke. Sudah memungkinkan untuk dijual, silakan. Kalau itu dijual. Apakah dijual salah satunya atau dua-duanya atau enggak dijual dua-duanya, berarti itu sudah miliknya masing-masing orang, sudah jelas. Kalau sudah dibagi seperti itu, kemudian salah satunya mati misalnya, ya itu memang nasibnya dia. Gitu. Loh kak, berarti kalau buruan nih, kan sudah mungkin untuk sampai jual, kenapa gak dijual? Ya, sudah mungkin untuk dijual, kenapa gak sampai jual? Loh anggitku tak korban, loh anggitku, anggitnya Gusti Allah beda. Ya, jadi ya, apakah boleh misalnya akad itu dibatalkan, kasih itu dibagi karena sekarang satunya mati, berarti sekarang yang betina itu dibagi 2. Ya tergantung kepada pemilik babonnya, mau nggak? Misalnya pemilik babon yang ini wis sing lanang ini mati, mesti kuwi dibagi lurus, dolen nanggo separuh sampean separuh aku, nggak masalah. Ya. Kalau seperti itu. Tapi seandainya pemilik modalnya ngotot, ya gak iso sampean milih lanang, ya iku nasib sampean, ya enggak salah dia. Ya. Nah, wallahu alam bissawab. Mungkin itu Bapak dan hadirin sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.